Selamat pagi dan salam sehat. Bersama saya Heri akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mesin gerinda. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu melaksanakan keselamatan kerja. 2. Siswa mampu menentukan persyaratan kerja. 3. Siswa mampu mencekam benda kerja. 4. Siswa mampu melaksanakan proses penggerindaan. 5. Mengukur benda kerja. 6. Membersihkan mesin. Tahukah kamu bagaimana cara pembuatan paralel pad? Jika kamu tahu, mesin apakah yang digunakan? Adapun alat yang digunakan dalam proses penggerindaan, 1 adalah mesin gerinda, 2 vernier caliper. Bahan yang digunakan adalah 1. Besi lunak dengan dimensi 100 mm x 85 mm x 30 mm. Berikut adalah bagian-bagian mesin gerinda datar. 1. Base berfungsi sebagai dudukan bagian mesin lainnya. 2. Eretan vertikal berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan batu gerinda. 3. Panel kontrol berfungsi sebagai tempat tombol-tombol pengendali motor spindle, pompa oli, pompa air, penginputan nilai pemakanan, tombol darurat, pengaktifan meja magnet, dan menghidupkan blower. 4. Digital readout merupakan instrumen pembacaan posisi digital berupa tampilan numerik yang dipasang pada mesin. 5. Tuas hidrolik berfungsi untuk penggerak meja secara otomatis. 6. Cakar pembatas berfungsi sebagai pengatur langkah gerakan bolak-balik meja. 7. Spindle sebagai tempat dudukan batu gerinda. 8. Kolom berfungsi sebagai dudukan spindle dan motor penggerak. 9. Eretan melintang berfungsi untuk menggerakkan meja arah melintang secara manual. 10. Magnet penyaring berfungsi sebagai penyaring air pendingin atau coolant. 11. Eretan memanjang berfungsi untuk menggerakkan meja arah memanjang secara manual. 12. Pelindung air berfungsi agar air pendingin tidak menyebar keluar dari area kerja mesin. 13. Meja magnet berfungsi untuk mengikat dan tempat benda kerja. 14. Roda gerinda berfungsi sebagai alat potong pada saat melakukan penggerindaan. 15. Skala dresser berfungsi untuk mengasah roda gerinda. 16. Sistem hidrolik terdiri dari penampung oli yang berfungsi untuk menampung oli hidrolik. Pressure regulator valve berfungsi sebagai katup pengatur tekanan oli hidrolik. 19. Hose berfungsi untuk mengalirkan oli hidrolik. 20. Pressure gauge berfungsi sebagai indikator tekanan oli hidrolik. 21. Elektromotor berfungsi sebagai pompa oli hidrolik. 22. Sight glass berfungsi sebagai indikator level oli. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian mesin gerinda datar. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan mesin gerinda datar. Berikut adalah tahapan pengoperasian mesin gerinda. Gunakan alat pelindung diri, helm, kacamata, sarung tangan, wear pack, dan sepatu safety. Gunakan batu gerinda yang sesuai dengan spesifikasi tuntutan pekerjaan. Bersihkan permukaan meja magnet. Hidupkan panel kontrol.
Aktifkan meja magnet. Set potensiometer posisi maksimum. Hidupkan pompa hidrolik. Hidupkan batu gerinda. Tentukan titik nol atau zero point benda kerja dengan cara menurunkan batu gerinda secara perlahan hingga menyentuh permukaan benda kerja. Hal ini ditandai dengan munculnya percikan bunga api. Putar eretan memanjang untuk menggerakkan meja bolak-balik. Setelah permukaan benda kerja digerinda seluruhnya, putar kembali eretan vertikal untuk menurunkan batu gerinda sebesar 0,05 mm. Kemudian, lakukan langkah yang sama untuk menggeser meja mesin, baik secara memanjang maupun melintang. Setelah permukaan selesai digerinda dan ukuran benda kerja telah sesuai ukuran, matikan panel dan matikan meja magnet. Lalu, angkat benda kerja. Bersihkan permukaan meja magnet dari bram dan lingkungan sekitar mesin. Demikianlah penjelasan menggunakan mesin gerinda datar. Tugas berikutnya adalah pelajari proses membalansing batu gerinda. Sampai ketemu, semoga bermanfaat.